Jadi di visualisasi dia gitu, dia ngeliat bahwa ada perempuan nempel di sini di badan gue. Jadi kayak ngelendot gitu di bagian kiri gue, ngelendot. Sama itu yang ngobatin sebelumnya gue bilang dia nyerah karena dia harus ngadepin guru spiritual dia sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gua Melki di Story Monedi. Nah, kali ini gua balikin lagi nih si Opik sini. Gua suruh duduk sini nih. Karena Salam kenal. Muka lama. karena gua masih penasaran lah. Gue balik lagi nih ke tempat ini, gue mau ditelanjangin lagi nih. Melki nih sialan. Jadi gini, Pik. Nah, gua tuh masih penasaran banget, Pik. Opik nih, pengalaman Opik waktu lu masih kuliah ya, Pik ya? Kuliah itu 2013. 2013. Jadi beliau ini pernah mengalami musibah lah, anggaplah musibah. Jadi gua dan teman-teman gua nih, gua jadi mewakili teman-teman gua nih, gua mau klarifikasi lah, ibaratnya mau menanyakan lah apa sih yang terjadi gitu loh. Lu mau klarifikasi apa ngerosting gue? Terus aja. Jadi lu nih gua kenalin juga nih, kelas balik lah, anggaplah gue mau sharing-sharing sama Opik lah. Oke, lu jelasin lagi dulu, Pik, profil lu apa nih maksudnya? Lu kan sekarang sibuk di Free Fly nih. Anggaplah biar sama promosi. Wih, iya bang, makasih bang. Makasih banget ini, ya Allah. Iya. Rezeki bocah somat. Makasih Mas Bayu. Ya gue di episode sebelumnya mungkin gue udah sempet cerita tentang kawah Ratu Gunung Salak. Mungkin kenalin lagi kali gue Taufik gitu. Gue sih masih aktif di pecinta alam juga di Palat Adventure. Oh yoi, masih ada, Bik? Masih terus. Nanti gue doang meninggal. Mungkin kalau dulu gue masih aktif di hutan gunung, makanya gue punya sedikit cerita lah tentang mistik di gunung itu gimana gitu, walaupun udah beberapa tahun lalu. Sekarang sih gue udah pindah divisi, gue di Rala Suntai lah mungkin lebih terkenal. Rala Suntai itu rawa laut sungai pantai gitu. Jadi hobi gue sekarang lebih ke susur pantai gitu. Rawa, tapi untuk hiking trekking sih masih gitu. Ya. Cuma kayak kalau untuk gunung-gunung tinggi udah napas kurang gitu. Iyalah. Gue sih masih jadi guide juga gitu. Oh gitu. Masih nge-guide, masih banyak juga lah yang minta di-guidein kan. Karena basic gue di travel juga, gue nge-guide juga masih. Bisnis burung juga. Tuh terus Free Fly tuh yang suka Free Fly. Terus berkembang pesat, hidup paruh bengkok Indonesia. Yoi, mantap. Pokoknya cintai produk lokal lah intinya gitu. Ya, oke. Nah, kali ini gue mau langsung dengerin aja nih dari Opiknya langsung nih. Banyak nih teman-teman gue yang request dah pokoknya. Nah, itu kejadiannya tuh gimana sih, Pik? Waktu saat ini kalau nggak salah itu pendakian waktu ke Gunung Gede ya? Gunung Gede. Ternyata bukan sebelumnya kan memang lu sama gue waktu itu naik bareng lah ya, ada pendakian massal tuh. Pertama kalinya gue naik Gunung Bogas 3 kilo. Nah itu dia, mantep. Sama kompor kotak sih ya. Ternyata bukannya itu ya, Pik? Bukan. Gue abis itu gue masih ngelakuin 2 pendakian lagi. Itu gue masih ngelakuin 2 pendakian lagi, di pendakian terakhir lah itu bareng Freddy. Terus Yos. Oh iya, Ardi. Satu lagi Bimo yang cuma setengah jalan gue tendang, gue suruh pulang. Iya. Karena ngeberatin rombongan, sialan. Halo Bimo. Iya. Di roasting kan. Gimana jadi? Oke, coba lu ceritain dulu awal dari keberangkatannya. Gue denger sih dari si Freddy juga. Karena kan Freddy kan terlibat di situ lah. Katanya ternyata dari sini Cok pendakian ini nih. Dia mungkin kalau di cerita sebelumnya itu udah cerita belum lama ya, itu 2019-an lah. Kita flashback lebih jauh lagi nih. Itu 2013, gue masih kuliah dulu. Yang ngarusin gue
cuti kuliah 1 tahun dan gue akhirnya telat lulus. Iya. Walaupun gue sih nggak nyesel gitu, karena gue punya prinsip lulus di waktu yang tepat, Betul. bukan lulus tepat waktu. Ini kayaknya nyindir. Gue tahu lu nyindir. Itu 2013 itu gue lagi senang-senangnya nanjak gitu, walaupun terbatas isi kantong. Akhirnya gue mondar mandir aja udah, gede Pangrango udah. Gitu. Itu 2013 gue ngedaki 4 orang sebenarnya. Iya. Gue sama teman gue, cuma satu teman gue itu udah jontai lah tengah jalan karena gue ambil jalur pendakian di Cibodas. Treknya Cibodas. Gue nanjak lo Cibodas. Biasalah kita jalan dari sini sore sampai sana malam, nginep di warung. Dan seperti orang bodoh juga nggak tidur. Seperti yang udah-udah gitu kan. Walaupun kita berangkat subuh ya kan. Jalan naik. Kalau cerita kuntilanak di Kawah Biru ya? Dan Telaga Biru. Itu kayaknya udah hampir semua orang santer lah udah. Santer lah. Gue juga ketemu gitu. Pagi itu gue ketemu sama perempuan jadi lu itu. berangkat pagi? Gue berangkat pagi. Lepas subuh biasa sarapan, santai, ngopi, atur simaksi, registrasi segala macem lah. Start point gue jam 7. Biasa lah nanjak. Ya kalau kuntilanak itu gue hampir setiap berangkat ngeliat gitu. Seperti hal yang sebelumnya lu cerita itu kan? Iya. Kalau lu pernah pasti ketemu? Pasti ketemu. Beda-beda. Kalau ini mah kuntilanak emang yang di Telaga Biru. Oh gitu? Ini emang kayaknya hampir semua yang nanjak, gue nanya temen gue yang bisa, semua mereka ngeliat itu kok gitu. Ada 2 yang setiap temen gue nanjak itu ngeliat, itu ya 2. Di situ sama di Rawagayonggong. Ular tuh. Itu gue biasa. Kalau yang perempuan itu biasa, dia selalu senyum di depan gerbang. Gue gak ngerti dia dayang dari mana. Nanjak biasa gue ngeliat kuntilanak itu, dan dia selalu di posisi yang sama. Di sana ada papan informasi. Iya. Di samping Telaga Biru. Dan dia selalu ada di atas. Mainin kaki ucang-ucang angge itu gaya khas dia banget gitu. Cuma gue udahlah. Nanjak biasa. Rawagayonggong juga gue biasa ngeliat ular itu kan. Maksudnya bukan hal yang wah gitu, karena gue sebelumnya sudah beberapa kali nanjak situ. Dan yang gue lihat sama gitu, artinya biasa lah. Nanjak. Terus gue di air panas. Temen gue drop. Gue juga gak ngerti padahal baru sampai air panas. Siapa? Bimo. Si Bimo. Iya. Dia drop, gue paksain nanjak. Gue udah gak kuat. Kandang batu habis. Air panas itu kandang batu ya. Kandang batu, gue dari air panas ke kandang batu gue bawa 2 keril. Iya. Karena temen gue udah gak sanggup. Iya. Ya gue bawa 2 keril. Anjing nyusahin banget loh. Dan 2 keril sengaja keril dia gue isi penuh ya kan. Dan gue ketemu orang di jalan. Yang nanya dengan enaknya. Mas hebat amat. Kok naik gunung bawa keril 2. Ya gue bawa keril depan belakang ya kan. Dengan santainya gue bilang, enggak ngeliat monyet jalan gak bawa apa-apa. Gue nyindir temen gue. Iya. Gunung Batu. Temen gue nyerah. Ya udahlah. Balik kanan. Karena gue titipin dia sama orang, om nitipnya om gini, perlengkapan penting di keril dia gue masukin. Keril gue sama anak-anak gue bagi rata, pulang. Gitu. Nah sebenarnya di pendakian ini gue nggak nothing spesial menurut gue gitu. Di pendakian sebelumnya gue agak wah, karena almarhum kakek gue sebelum gue berangkat dia pesen. Nah itu tuh. Temuin guru kakek, Chandra Kirana namanya. Wah, gue dari situ tuh gue mulai kenal istilah Chandra Kirana, Surya Kencana, terus Sri Baduga Maharaja yang berkaitan sama kerajaan Sunda gitu. Kerajaan Siliwangi gitu. Pajajaran. Di pendakiannya sebenarnya nggak ketemu yang gimana-gimana kalau menurut gue gitu. Cuma di kandang batu doang. Ada bukan shelter sih, bekas bangunan tuh. Iya. Yang udah rusak di ujung deh, di ujung kandang batu yang ada tempat air, kita biasa ngambil air. Iya. Situ doang, gue cuma ngeliat orang ya maksudnya setan biasa lah. Kayak kakek gitu. Santai gitu, gue nggak yang gimana-gimana. Puncak juga gue intinya pendakian itu gue sebenarnya nikmatin banget. Fun banget. Nah cuma itu. Cuma ketika gue camp menjelang subuh. Karena si Bimo tuh balik sama Bimo balik, gue titipin ke orang karena dia udah nggak sanggup banget. Kira lu jalan 3-an. Gue jalan bertiga, gue ngebut
gue coba ngejar puncak kan, gue mau ngecamp di Surken kan. Gue orangnya beser, doyan banget kencing. Mau subuh tuh sekitar jam-jam 3. Gue cuma ngedenger kereta kencana. Mungkin ini banyak juga kayaknya yang udah. Iya. Gue denger banyak cerita dari teman-teman gue, mereka masalah kereta kencana gitu. Di Surya Kencana itu. Di Surya Kencana. Kereta kencana, gue denger suaranya, gue bangun, gue kencing. Kereta kencana itu makin dekat suaranya. Gitu. Makin deket, terus gue kencing, gue balik badan, tuh suara di kuping gue jelas banget. Gitu, selamat datang. Gue gak ngerti maksudnya. Oh, dia bilang kayak gitu. Ya, karena itu gue masih awam ya. Mungkin kalau yang di cerita sebelumnya gue naik ke Kawamati, gue udah lebih paham gitu. Artinya gue nanggepinnya udah lebih santai. Kalau ketika itu gue langsung yang, apa nih? Iya kan? Apa nih? Gitu. Karena kalau masalah kereta kencana gue nggak terlalu panik. Gue udah dengar cerita itu gitu loh dari teman-teman gue yang pendaki sebelumnya, mereka udah cerita gitu. Cuma begitu denger selamat datang, perempuan yang bisik di kuping gue, panik dong, gue lari sejadi-jadinya kan. Gue lari sejadi-jadinya ke tenda. Dan jam itu kan dingin-dinginnya gitu. Dan gak tau kenapa gue pengen banget aja gitu keluar. Padahal gue takut banget posisinya ketika itu. Iya. Tapi emang setelah suara kereta kencana itu ngejauh. Cuma gue denger kata-kata itu aja, selamat datang. Gue paksain, gue beraniin, gue keluar, gue mau tahu apa sebenarnya. Gue keluar, gue tuh cuma ngelihat kayak susunan lampu, entah itu obor atau sentir. Jadi yang ini Surya Kencana, di balik itu ada gue tahu gunung apa namanya itu? Gemuruh ya, gunung Gemuruh. Itu semua cahaya itu kayak gerombolan orang gitu. Iya. Maybe itu orang atau apa, tapi ya jam segitu juga gitu loh. Dan kalau pendaki rasanya nggak mungkin jumlahnya sebanyak itu. Kira-kira itu jam berapa? Masih di jam yang sama itu, sebelum subuh itu. Ya gue sih nggak tahu itu warga lokal atau gimana, tapi paginya mereka nggak ada gitu loh. Itu jalan rame-rame rombongan, nggak kelihatan orang ya karena jauh kan. Dari tempat gue ngecamp itu, gue ngecamp pas turun puncak Gunung Gede, jalan dorong-dorong ke atas. Gue masih berpikir itu orang lah. Iya. Karena tapi kan gue mikir juga kok orang jam segini dan jumlah mereka kayak bukan jumlah pendaki gitu. Pendakian massal juga paling hanya 40 lah, udah maksimal banget. Iya. Kok ini banyak gitu. Naik sampai ke atas. Gue cuma ngeliat bukan Banaspati ya. Kalau Banaspati itu kan bola api ya. Yang kalau orang bilang katanya sih gitu. Peluh. Iya. Bola api itu biasa. Itu sih bukan Banaspati, lebih ke apa ya? Bola cahaya. Jadi bentuknya bukan api. Dia cuma yang teng. Lewat depan muka gue jelas banget itu. Terus kayak suara gemuruh gitu. Gue masuk lagi. Tidur. Walaupun agak lama gue tidur karena gue harus nyerna dulu itu apa gitu. Bangun. Gak ada. Biasa aja gitu. Pagi tuh bangun biasa. Gue anak-anak bercanda. Iya. Nyari air. Biasa gitu kan, disurken masak segala macam. Gak ada yang spesial di situ. Cuma kata-kata selamat datang. Dan itu di kuping gue tuh kayak yang terngiang-ngiang. ngulang terus di kuping gue, dan gue jelas banget suara itu lembut banget. Perempuan. Udah. Turun. Seperti biasa lah, maksudnya naik gunung biasa lah. Gue turun lewat Putri. Nggak yang gimana-gimana juga gitu. Ya kalau di jalan gue ngelihat kayak ada setan atau biasalah setan lalu lalang gitu, udah biasa lah. Udah lumrah gitu. Sampai di bawah ke pos Gunung Putri. Gue bersih-bersih biasa, nggak ada apa-apa. Pulang. Gue ke rumah tuh. Itu masih nggak ada apa-apa sebenarnya. Gue dari situ itu jarak ke Gua Lumbuh itu sebenarnya lama. Karena gue masih sempat ngetrip ke Jogja. Oh gitu. Sama teman-teman kampus gue. Angkatan gue itu di kampus. Gue masih sempat ngetrip ke Jogja. 1 minggu. Itu gue ngerasain susur pantai puas ya itu. Jogja itu kan dulu panjang banget lah. Dulu belum kayak sekarang lah, Tenari itu Indrayanti. Iya, Indrayanti. Gue dulu dari Indrayanti. Wah, banyak lah ngerenehan, kup-kup, ngobaran. Sampai ke Nguyahan.
terakhir di Baron itu gue berapa belas pantai. Iya. Itu gue masih, emang gue udah ngerasa di kaki gue ada yang aneh. Karena gue gak kuat duduk lama. Cuma gue masih fine, gue masih ke Gua Pindul, gue masih kemana-mana. Balik istirahat, karena gue masih libur itu. Kuliah, ganti semester kan. Alih tingkat itu kan, lama kampus kan. Iya. Kalau alih tingkat itu. Gue masih sempat ngetrip juga ke Sumedang. Gue sempat touring sama temen gue ke Sumedang. Iya. Sumedang itu ada gunung apa ya? Gunung apa sih lupa gue. Manglayang ya bukan ya? Melayang. Manglayang ya? Melayang. Kayak ada gunung lah di situ. Gue sempat juga hiking ke sana. Gitu. Tapi memang di situ gue udah ngerasa ada yang aneh sama kaki gue. Karena begitu gue bangun, kaki gue nggak bisa digerakin. Kaki kiri gue. Dan itu sakit banget. Itu kapan, Pik? Maksudnya abis lu Itu balik setelah dari tuh- Melayang? Setelah itu mah gue mau pulang. Maksudnya nggak ada yang biasa aja gitu gue main di sana tuh. Gue main ke kali mancing biasa lah. Karena kan Sumedang nggak terlalu ini juga kan. Iya. Nggak terlalu banyak tempat yang bisa dieksplor lah. Perbatasan Sumedang sama Indramayu kalau nggak salah. Iya. Biasa. Cuma gue udah ngerasa nih kaki gue kok. Gue bangun cuma kaki gue kayak sakitnya tuh bukan sakit apa ya. Orang tegang otot tuh, orang kram. Nggak begitu. Sakit banget kaki gue. Gue bilang kenapa ya. Cuma gue masih belum ngeh. Gue sampai ke rumah. Istirahat gue ada sekitar 2-3 hari tuh. Gue masih ngerasain sakit di kaki gue. Iya. Begitu bangun pagi-pagi, gue bangun karena rasa sakit. Gitu. Jadi mungkin gini, kalau orang taunya gue lumpuh karena gue nggak bisa jalan ya. Iya. Tapi yang gue rasain itu bukan lumpuh. Karena kalau lumpuh itu kan mati rasa. Mati rasa. Mati rasa. Kalau yang dibilang lumpuh itu ya kaki lu mati rasa, lu nggak ngerasain apa-apa. Tapi gue sebaliknya. Lu masih ngerasain? Gue ngerasain sakit luar biasa di belakang ini. Jadi kalau gue gambarin sakitnya itu kayak, paha lu, tancepin belati. Belati ini setiap detik digoyang. Anjir. Itu sakit yang gue rasain. Dan itu sialnya udah deket mau masuk kuliah. Gue masih maksain banget itu. Gue masih sempat kuliah. Gue dapet ada sekitar 2 minggu gue masih sempat kuliah. Sempat ngejalanin kuliah. Cuma gue udah nggak tahan juga gitu. Gue coba ke rumah sakit tuh ketika itu. Gue pertama ke penyakit dalam. Cek semua, nggak ada. Gue ke ortopedi karena takutnya ada masalah di tulang gue. Iya. Di ronsen ceritanya, ini lucu nih. Iya. Di ronsen lah gue ceritanya kan. Ronsen pertama gagal. Gagalnya maksudnya? Gak ada gambarnya. Anjir. Kalau nggak ada penyakitnya mending. Iya. Artinya itu tulang masih ada gambar. Gak ada gambar. Blank. Kedua sama. Gua nggak tahu itu keberapa kali maybe. Itu beda rumah sakit apa masih? Satu rumah sakit Rumah di sakit yang sama? Cibinong. Iya. Salah satu rumah sakit daerah Cibinong. Dan itu bener-bener sampai berkali-kali ronsen itu Gak ada gambar. nothing gambar. Dan itu gue ngobrol konsultasi juga, terus gue sempat ke dokter saraf juga. Karena kan aku saraf kejepit atau apa kan. Gak ada. Semua menyatakan gue dalam keadaan sehat. Gue sih nggak, ini nangkep gue pribadi. Iya. Mudah-mudahan gue nggak salah gitu. Artinya si dokter ini hopeless. Artinya ini sakit nggak beres gitu. Iya. Dokter lo yang ngomong gitu kan sampai begitu kan. Udahlah, gue udah nggak. Dokter sampai ngomong kayak gitu lah ya. Karena dia heran lah. Pik, gak wajar lah. Itu gue juga kacau. Gue udah hampir sempet hopeless parah itu. Iya. Gue berpikir gue coba di alternatif. Jadi di depan rumah gue itu, pas banget depan rumah gue ada kontrakan dan itu memang dia buka buat pengobatan alternatif. Gue coba di sana dulu lah, gue pengen tahu gitu. Diurut. Gue bilang kok bukannya sembuh malah makin Jadi-jadi. Gue sampai kesimpulan bahwa kayaknya gue harus nyoba alternatif aja nih. Iya. Gue mau nyoba pengobatan alternatif. Kebetulan di depan rumah gue itu, pas banget depan rumah gue, itu ada pengobatan alternatif. Iya, yang tahu. Itu memang banyak banget yang berobat ke situ dan mulut ke mulut hasilnya bagus lah gitu. Orangnya sudah almarhum dan emang baik banget orangnya sama gue. Gue sempet berobat ke sana. Berobat,
nggak ada perkembangan. Itu sekitar 2 minggu gue berobat sana nggak ada perkembangan. Gue coba ke alternatif yang katanya orang sakti banget lah. Cimande. Bukan. Bukan. Cimande itu udah yang Kesekian kesekian kalinya. sekian puluh kali, sekian puluh orang mungkin baru gue ke Cimande. Gitu. Sampai orang yang katanya sakti gue panggil, gitu. Ayo lu coba ngobatin gue gitu. Semua sama. Saya nggak kuat. Gitu. Kalau saya lanjutin saya mati dia bilang. Maksudnya? Gue juga nggak ngerti. Gue ketika itu gue masih awam ya. Artinya gue nggak yang terlalu dalam sampai ke situ. Hanya sebatas gue bisa lihat setan. Gitu. Udah itu tok gitu loh. Nggak sampai yang ilmu apa gitu. Tapi pada posisi itu lu, kondisi lu masih bisa jalan? Enggak, jalan tapi gimana ya? Ya lu jalan tapi lu ngerasain sakit terus-terusan. Jadi mendingan lu nggak jalan gitu. Iya. Lu jalan nggak jalan saya sakit sebenarnya. Nah, kaki gue tuh emang efeknya sampai sekarang kaki gue panjang sebelah. Sampai sekarang gue masih ngerasa efeknya gitu. Iya. Gue coba pengobatan sampai lucu dulu ada guru agama sih. Kalau gue nggak usah nyebut nama Ya, lah. nggak usah. Nggak usah nyebut merek. Datanglah dia ceritanya ke rumah gue. Tenang mas, saya obatin. Jin-jin begini gampang. Saya udah biasa urusan sama jin dulu. Tapi akhirnya udah menotis tuh penyakitnya udah nggak wajar lah Emang ya. gak wajar, semua yang ngobatin gue menyatakan itu. Oh gitu. Dan dia ngobatin gue ceritanya. Satu kali nih dia ngobatin gue. Satu kali, gue juga gak ngerasa ada perubahan apapun. Tiba-tiba gue telepon lagi dong, Pak ke rumah gak? Mas, udah cukup sekali saya ngobatinnya. Loh kenapa saya bilang? Kenapa Pak? Kan kita belum apa-apa gitu kan, kemarin baru urut gitu-gitu doang. Dan dia bilang, jadi yang nempelin kamu itu guru spiritual saya. Tar dulu Pak, maksudnya gimana nih? Jadi saya ini kan alternatif. Saya ini belajar mas. Adalah guru spiritual gitu. Jin lah saya bilang. Saya belajar itu di Salabintana. Dan yang nempelin kamu itu dia. Masa saya mau ngelawan guru saya sendiri? Wah sialan gue bilang nih. Jadi yang jagain gue tuh. Yang jagain gue selama gue di saat nanti lah gue cerita intinya gitu. Cerita malam itu dada saya diinjek-injek mas, saya mau mati mas katanya. Saya udah gak kuat, saya gak mau lagi ngobatin mas, cukup. Tapi penyakit saya apa dulu nih? Sampai sekarang belum ada yang ngejelasin penyakit saya apa gitu. Iya. Intinya mas bakal tahu sendiri kok dari mimpi. Wah gue udah makin otak gue udah mulai sepaneng lah, gue udah apa ya, mulai kehilangan akal sehat. Iya. Tapi gue gak gila, gue sepenuhnya sadar, cuma gue udah kayak yang gue rasain setiap hari itu cemas. Panik lah pak. Panik. Sampai gue sempet, apa ya, udah gue gak tahan sakitnya. Kita ke dokter aja, amputasi kaki gue satu, gue gak apa-apa. Sampai lu ambil Gue sampai berpikir seperti itu karena gue gak tahan rasa sakitnya gitu. Ini sakit tuh 24 jam. Jadi gue tuh kayak orang gila ya, tiap malam gue ngerasain sakit gak. Dan itu 7 bulan. Anjir dong. Gue sampai tahap gue potong aja lah kaki gue lah sekalian lah daripada gue ngerasain kayak gini. Hampir putus asa lah ya lu ya. Udah putus asa. Terus tuh gue banyak lah, kalau di total itu sekitar 30 lebih orang Peter, entah gue datang ke tempat dia atau dia datang ke rumah gue. Ada yang datang sendiri, gue nggak ngontek dia dan gue nggak kenal dia siapa, datang ke rumah gue nyoba ngobatin gue gitu. Nyoba ngobatin gue. Ini cerita sih emang agak ekstrim ya, mungkin kalau yang bisa indigo pun bakal mengira cerita ini cerita bohong. Iya. Indigo sekalipun, karena indigo kan gue bilang indigo itu hanya sebatas lu bisa ngelihat dan lu bisa berkomunikasi. Artinya lu nggak akan sampai tahap ke menelisik sejarah gitu. Terus datang lagi orang ngobatin. Dari ini gue baru tahu sedikit kebuka informasi tentang sakit gue. Gitu. Datang ke rumah gue, gue dikenalin teman gue sih. Kenalin teman gue, dia datang. Biasalah kita peningan depan rumah gue kan. Gue ceritanya sakit gue begini. Dia cuma duduk, dia megang kertas. Dipetain itu rumah gue, detil. Dan itu akurat 100% apa yang dia gambarin di kertas. Dia belum masuk rumah gue. Iya. Dia cuma dari depan. Ini denah rumah mas.
kok bapak bisa tahu? Ya udah, kan saya orang sakti. Yes. Jangan sombongnya. Nih mas, di sini ada ini, dijelasin tuh. Jin apa aja yang ada di rumah gua. Jadi nih rumah emang isinya jin semua mas, kata dia. Yang bener pak, saya nggak pernah ngerasa ada apa-apa gitu. Ya emang gak ada yang ganggu, itu semua warisan dari leluhur gitu. Gak akan ada yang ganggu gitu. Gua udah mulai apa ya? Apa sih ini kok kayak cerita apa ya, cerita fantasi gitu loh. Terus dia bilang, untuk tahu detailnya mas, kita harus komunikasi. Komunikasi gimana pak? Ya kita harus komunikasi dengan makhluk yang ngebuat kamu begini. Tapi dia dari salah satu kerajaan kuat Sunda, kerajaan Pajajaran dia. Gue udah, aduh ini apa lagi? Ini udah cukup gitu, masa gue udah gak yang gimana? Tapi saya butuh apa sih? Mediator. Saya butuh mediator. Freddy itu. Nah, iya itu. Si anak sialan dia nyesel juga itu sebenarnya. Freddy lah, karena ditanya kan ketika dia datang itu teman gue emang biasa lah, teman-teman gue akuin care luar biasa sama gue. Gitu. Care mereka tuh yang kayak saudara lah gue anggapnya gitu. Gue kemanapun ditemenin sama mereka. Karena Freddy sendiri nih cerita ke gue bilang dia ngerasa gue kayak punya rasa bersalah karena ketika kejadian itu setelah efeknya naik bareng sama lu itu, jadi dia ngerasa gue harus nemenin lu gitu. Ya, emang gue akuin sih care mereka luar biasa gitu. Jadi ini sih yang ngobatin gue ini, saya minta satu orang yang berani jadi mediator. Tapi yang kamu temuin Sri Baduga Maharaja. Gue masih gak ada yang ngerti dong, gue searching dong. Sri Baduga Maharaja. Raja Pajajaran cuy. Dan tingkat spiritual dia tinggi. Kalau nggak kuat kamu gila. Ya gak ada yang berani temen gue ya kan. Semua nggak ada. Lu dong, lihat. Bian kan. Enggak. Freddy lah. Lu kambing hitam kan. Karena gue tahu dia punya sedikit darah Jawa. Ya dia agak bisa juga lah gitu. Udah lu lah, gue mohon lah gini-gini. Oke lah. Tapi dia masih gak percaya tadinya Freddy. Udah, jadi orang ini kayak ngebaca ini si Freddy. Udah lah mas, gak usah ragu. Masa saya harus buka kartu mas dulu biar mas cerita. Di roasting cerita itu Freddy sama itu. Orang kan dibukain semua cerita jeleknya. Perempuan, Fred. Sorry. Dibuka gitu. Ya, gue gak perlu cerita lah. Kira dia percaya tuh. Dia siap jadi mediator. Masuk ke kamar gue gak boleh masuk. Syaratnya gue gak boleh masuk. Ya. Tapi memang yang ada di gue sih sering gitu. Karena kamar gue itu di depan. Jadi emang gue gak tahu itu warisan atau gimana. Jadi gue memang sering jumpa kalau gue buka kamar. Itu ada 2 ekor harimau. Gue gak ngerti lah itu makhluk fantasi atau apa gitu. Tapi emang ada 2. Freddy waktu mediator, si orang ini entah ngelakuin ritual apalah. Intinya dia manggil gitu. Dan ketika gue sih nggak ngerti itu Sri Baduga Maharaja tuh Prabu Siliwangi atau apalah gitu ya. Datang dan itu memang langsung ngeri ya. Kayak lu bom Hiroshima gitu. Jadi atmosfer itu berasa banget gitu. Dan gue ngeliat sendiri macan di kamar gue tuh kabur semua.